kangen aja. Kangen kamu ada di sini. Kangen waktu dulu kita nggak sejauh ini. Tapi ya mau gimana lagi kan? Mungkin memang udah jalannya untuk jadi asing. Tapi kayak aneh aja. Kenapa kalau misalkan kita pada akhirnya menjadi asing, kenapa sih harus ada proses pengenalan? Kenapa sih harus ada proses bersama? Dan itu cuma sementara. Jadi kayak buang-buang waktu, tahu nggak? Halo semuanya. Iya, setelah sekian lama akhirnya gue update lagi, menemani kalian mengudara pastinya di bulan Desember minggu-minggu terakhir ini. Kamu gimana kabarnya? Semoga seperti sama di episode-episode sebelumnya, gue berharap akan selalu sama, yaitu semoga dimanapun teman-teman pendengar gue berada, kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam keadaan baik. Amin. Ngomong-ngomong, gue rekaman di pukul 00.44 tengah malam. Gue lagi ada di dalam mobil gue karena untuk rekaman di rumah eyang gue ada banyak orang dan ada juga suara jangkrik. Mungkin kalau di sini kalian juga masih bisa ngedengar suaranya, tapi mungkin gak terlalu kedengeran. Oh ya, apa ya? Gue sempet bingung sih sebenarnya mau ngebawain tentang apa. Karena semakin banyak hal yang pengen gue sampein, justru kadang gue jadi ngeblank sendiri. Tapi karena gue di sini, di tempat ini, di tempat dimana gue pertama kali menulis dan gue terjun ke industri ini, kayaknya kurang afdol aja kalau gue nggak ngebahas tentang satu orang tersebut gitu loh. Sebenarnya pembahasan ini udah gue bahas di podcast Kita dan Waktu, episode baru banget kemarin Selasa gue post yang judulnya kalau nggak salah Tanpa Kamu Ternyata Aku Biasa-Biasa Aja. Buat kamu yang nanya juga, Kak punya podcast nggak? Punya banget, aku punya podcast di Spotify. Kalau sekarang sih alhamdulillah di top 4 podcast Indonesia. Kalian bisa langsung cari aja di podcast chart. Ada podcast aku yang namanya Kita dan Waktu. Jadi habis dengerin ini bisa langsung mampir-mampir ke sana karena di sana aku udah rajin update banget seminggu 2 kali. Kalau di sini kan kadang belum tentu ya. Jadi maaf ya teman-teman. Ya udah, tanpa harus berlama-lama lagi, yuk. Mungkin udah pada gak sabaran juga yang nungguin topik ini. Karena dari kemarin-kemarin kita bahasnya tentang self-help. Kita balik dulu yuk ke romansa. Udah gak sabar kan? Langsung aja kita mulai kan? If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Pertama kali gue ketemu dia, jujur gue ngerasa kayak asli gue seneng banget karena gue kayak gak pernah aja gitu loh ketemu sama seseorang yang pengen banget gue temuin. Seperti dengan judul episode, bukan episode sih, judul puisi yang pernah gue bikin di sini, Cukup Kagum Dari Jauh. Gue tuh orangnya ya udah kalau misalkan memang pada akhirnya gak bisa jadi satu, gak bisa bikin cerita yang sama, mungkin menurut gue dengan bisa ngelihat dia dari jauh pun udah cukup. Itu yang gue praktikan selama kayaknya hampir 3 tahun. Tapi di 2 tahun lalu atau di 3 tahun lalu gue memberanikan diri untuk negur dia dan nanya semua tentang dia. Mulai dari nomor telepon, mulai dari semua-semuanya. Di situ gue ngerasa kayak semesta baik banget sama gue, bener-bener baik banget. Itu gue inget banget waktu pas pagi hari banget, masih jam 5 atau setengah 6 pagi. Karena biasanya gue tuh cuman bisa ngeliat dari jauh aja dan gue cuman bisa diem-diem jadi paparazzi dia, motoin dia, dan dia tuh jadi semangat gue untuk terus bertahan. Karena kalau gue ibaratnya aduh maaf gue jadi blank kan kalau misalkan ngebahas tentang dia. Kita lanjut lagi aja ya. Kalau misalkan gue lihat fotonya dia, gue jadi kayak ada rasa semangat gitu. Lo pasti punya kan seseorang yang kalau misalkan lo lihat fotonya aja tuh lo jadi semangat kayak oke, gue harus ketemu dia lagi. Dia adalah kayak gitulah ibaratnya. Dan di judul podcast kali ini yang gue kasih tema
kamu rumahku. Karena dari sekian banyak orang, dari sekian banyak manusia di bumi ini yang mungkin datangnya silih berganti kepada hidup gue mikir kok cuman dia ya? Kok cuman dia yang membekas sampai segitunya? Coba deh teman-teman bayangin siapa orang yang paling membekas di hati kalian yang mungkin tuh bisa mengalahkan pesona-pesona dari orang-orang lainnya yang mungkin juga ibaratnya lebih perhatian ke kamu, lebih care ke kamu, lebih setia ke kamu. Tapi kamu justru malah ngincernya dia gitu. Kalau udah kalian ingat, kalian boleh komen inisialnya dan apa yang ngebikin dia tuh membekas di hidup kamu, oke? Kalau aku mungkin udah banyak yang tahu kalau inisial orang itu adalah A. Iya, inisial A itu sering banget aku gaung-gaungkan di konten-konten aku, di konten puisi aku. Karena mungkin dulu teman-teman yang ngikutin Hello Bagas dari awal banget, Hello Bagas itu adalah akun musikalisasi puisi bucin setiap malam minggunya, yang sekarang belajar untuk hidup dan akhirnya bisa bikin video-video self-reminder, tulisan-tulisan self-help. Dan akhirnya kita balik dulu nih ke romansa pada pada hari ini. Gue senang sih ketemu sama dia. Gue senang sih dipertemukan sama dia. Kita belajar buat saling kenal, belajar buat saling tahu kesukaan. Gue juga banyak banget tahu tentang dunia dari dia. Hal-hal yang tadinya gue anggap rasanya terlalu jauh, semua jadi dekat aja gitu kalau diceritain sama dia. Dan karena dia juga, gue berusaha untuk jadi pendengar yang baik. Karena apa? Karena gue selalu suka aja ngeliat caranya dia tersenyum, lihat caranya dia bercerita yang teguh pada pendiriannya, juga fokus dengan apa yang dia bicarakan. Dan kalau ngobrol tentang dia mungkin gak akan ada habisnya, karena rasa kagum itu bercampur dengan kenyataan, bertabrakan dengan realita, hasilnya indah banget gitu loh. Dan keindahan itulah yang membuat gue masuk untuk mengabadikan semuanya via tulisan, dan lahirlah Hello Bagas itu sendiri. Jadi gue sangat berterima kasih sama si sosok berinisial A tersebut yang udah menanggapi gue waktu pas gue minta nomor teleponnya, gue minta nama panjangnya, gue minta seluruh sosial medianya, dan dia kasih ke gue. Ya meskipun sekarang kita bisa dibilang kayak nggak ada konteks sama sekali, meskipun juga nggak saling blok, meskipun juga nggak saling hide stories, tapi rasanya kayak kosong aja gitu loh. Dan gue mikir kayak, oh mungkin memang fasenya kayak gini. Bahkan gue sering banget untuk terus mikirin lagi ke dalam diri gue setiap gue lewat tol lingkar dalam Jakarta, atau gue lihat gedung-gedung tinggi di sana. Gue mengibaratkan itu adalah dia gitu loh. Indah banget gitu. Karena gue gak pernah menemukan seseorang seindah itu. Maksudnya gak cuma dalam segi fisik, tapi juga dari hatinya, dari cara dia berpikir, dari cara dia melakukan sesuatu. Semuanya terarah banget gitu loh. Dan dia tuh punya semuanya. Makanya gue tuh sering banget bilang dia tuh adalah sosok yang sempurna, meskipun pada dasarnya memang gak ada manusia yang sempurna gitu loh. Sempurna dalam tanda kutip menurut aku. Dan seperti buku pertama gue pernah nulis puisi yang judulnya Kamu Adalah Inspirasi, sumber dari segala diksi yang aku tulis. Dan dia tuh lebih indah daripada diksi gue gitu. Jujur kalau misalkan ngeliat dia, kadang gue ngerasa kok indah banget ya harinya gitu. Yang tadinya mungkin lagi mellow banget, lagi gloomy banget, lagi bad mood, kalau ngeliat dia lewat di depan kita tuh, dia gak ngobrol ya, baru lewat aja tuh kayak oke, gue jadi semangat lagi gitu loh. Makanya ketika gue bikin polling di Instagram Kita dan Waktu, seberapa berpengaruhkah dia, dengan 2 opsi jawaban, dia berpengaruh banyak, dia merubah banyak dan dia mendorongku ke hal-hal baik. Menurut gue dia dua-duanya. Dia mempengaruhi banyak hal di hidup gue jadi punya ambisi, gue jadi punya mimpi, gue jadi percaya sama apa yang pengen gue raih. Dan dia juga merubah hal baik, dia juga banyak merubah hal baik gitu loh. Maaf ya kalau misalkan aku ngomongnya ini terbata-bata, karena memang siapa sih yang gak terbata-bata kalau lagi menceritakan seseorang yang udah dikagumin sejak lama. Dan ini gue ngomong seperti biasa tanpa ada naskah apa-apa.
Gue di dalam mobil di tengah malam, kesunyian rumah eyang gue, ngobrol tentang dia. Dan rasanya memang dia tuh pernah menjadi rumah gue, meskipun sekarang udah gak lagi. Ya, namanya juga perjalanan kan, pasti ada lika-likunya. Dan gue gak tahu dia senang atau enggak ketemu sama gue. Tapi kalau semisal lo denger, hey, gue senang banget bisa ketemu sama lo. Gue makasih banget sama Tuhan karena udah mempertemukan gue dengan lo. Dan gue minta maaf sebesar-besarnya karena lo harus ketemu sama gue. Ya mungkin lo bisa ketemu sama orang lain yang lebih oke, yang lebih pengertian, yang lebih sesuai dengan kriteria lo. Tapi lo malah dipertemukan dengan gue. Jadi gue minta maaf atas itu kalau lo gak suka. Dan meskipun sekarang gue lagi berusaha untuk melupakan itu semua, meskipun gak akan bisa lupa, meskipun pada akhirnya gue cuma bisa mengikhlaskan itu, tapi gak apa-apa juga kok. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu dengan peran dan perasaan yang berbeda juga pastinya. Mungkin juga kita bisa kembali lagi. Tapi kalau misalkan harus kembali dan mengulang rasa sakit yang sama lagi, kayaknya enggak deh. Jadi di sini aku cuma pengen bilang kalau makasih ya udah jadi rumah. Meskipun cuma sebentar, tapi aku senang banget bisa menetap di sana. Kalaupun mungkin pintu itu masih terbuka untuk aku bakalan mungkin berkenan masuk juga ke sana kalau kamu gak keberatan. Tapi percayalah, sama seperti buku Kita dan Waktu, halaman terakhir yang gue tulis kurang lebih bunyinya seperti ini. Kalaupun memang tidak ada yang bisa menenangkan badaimu, kalaupun memang tidak ada yang mengerti bagaimana cara menenangkanmu dalam tangisanmu, atau tidak ada yang mengerti cara memandang dunia, hey, pulanglah. Pulang karena akan selalu ada orang yang menunggu kedatanganmu, yaitu aku. Aduh, galau banget kan jadinya. Cerita sebelum tidur kali ini memang pecah banget. Kayaknya gue bakal ngebahas tentang dia lagi, tapi nggak di sini, tapi di podcast Kita dan Waktu. Kemarin udah gue bahas, judulnya ternyata tanpa kamu aku biasa-biasa aja. Mungkin next malam minggu nanti di podcast Kita dan Waktu dengan judul yang berbeda tapi dalam pembahasan yang sama. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Mungkin gak bisa lama-lama, tapi gue senang banget bisa rekaman lagi di tengah kehektikan UAS gue. Jadi makasih teman-teman yang udah mau dengerin. Ya udah, habis ini langsung aja ke podcast Kita dan Waktu yang udah eksklusif di Spotify. Linknya udah gue sertakan di description box. Dan juga baca cerita Kapal Kertas. Jadi jangan cuma dengerin aja, tapi juga baca karya gue di sana di Wattpad Hello Bagas. Dan jangan lupa ikutin gue di Instagram Hello Bagas dan @bagaspersonal. Mungkin itu aja. Sehat selalu. Sampai ketemu di lain waktu. So gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah.